Perkenalkan, nama saya Elsa Oktaviani Kali NIM 1903188, kelas semester 3B, kuliah STK Binaguna. Saya sini presentasikan wacana bahasa Indonesia, yaitu satu jenis wacana berdasarkan pengemasan materi, ya satu narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam suatu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketika unsur berupa kejadian, tokoh dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketika unsur itu bersatu, ketika unsur itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut narasi ekspositoris, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif. Contoh narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Sedangkan contoh narasi sugestif adalah novel, cerpen, cerbung, ataupun cergam. Pola narasi secara sederhana berbentuk susunan dengan urutan awal, tengah, akhir. Nah, narasi adalah karangan yang berisi rangkaian peristiwa atau kejadian yang menyusul sehingga membentuk alur cerita atau plot. Cerita yang diuraikan tersebut dapat berupa cerita faktual atau non-fiksi yang sesuai dengan kenyataan ataupun cerita fiksi atau rekaan. Selain itu, narasi lebih mementingkan rangkaian kejadian secara kronologis. Narasi cerita dalam wacana ini pengarang mengekspresikan idenya dengan cara menceritakan sesuatu kejadian yang dialami tokoh. Dalam wacana ini, unsur tokoh atau pelaku peristiwa, kejadian-kejadian atau peristiwa dapat waktu kejadian menjadi ciri yang terpenting. Contoh wacana narasi banyak dijumpai dalam karya fiksi atau non-fiksi. Dalam karya fiksi seperti cerpen atau novel. Dalam karya non-fiksi seperti sejarah, berita, biografi, dan autobiografi. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana narasi merupakan wacana yang berisi rangkaian peristiwa atau kegiatan yang berlangsung secara runtut dan menjadi sebuah alur cerita, yaitu karakter menurut Kraft ciri kenangan narasi, yaitu ada 4: menunjukkan unsur perbuatan atau tindakan dirangkai dalam urutan waktu. Yang ketiga, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang keempat, konflik. Narasi oleh sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik selain alur cerita. Konflik dan susunan kronologis. Ciri-ciri narasi lebih lengkap lagi diungkapkan oleh Atarsemi sebagai berikut. Yang kedua, narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olahnya melihat. Baru yang ketiga eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu yang tanpa sertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan atau perkataan, dan selamat malam.